Dan juga kan ada juga nih orang mau minta kepastian apakah mereka menyumbang itu nanti nama-nama mereka tuh tercatat di arsipnya tubuh itu loh. Itu ya menarik udah. Memang motivasi kita membangun kita santai aja nih ya, sebelum rokok aja ya, siap. minum aja ya. Motivasi kita membangun tubuh ini tentu terutama bagi saya nih umur usia 60 tahun maaf nih. Saya mau mewariskan. Saya berpikir pasti yang lain juga itu mewariskan legacy kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam perjalanan hidup dia ada sejarah bahwa dia ikut terlibat dalam membangun tubuh itu. Oleh karena itu menjadi utama saya pikir bagaimana setiap orang yang sudah memberikan kontribusinya tercatat. Nah itu lewat media dokumentasi yang baik ditata, nanti kita kan itu semua selalu saya minta ada namanya, bahkan dari rekeningnya sendiri, biar rekening kita kalau atas nama rekening itu tercatat kok. Sudah langsung ada namanya. Jadi buka personal lagi nih ya, iya, kalau misalkan kalau langsung ke, jadi yang tercatat itu nanti yang semua yang masuk ke daftar rekening panitia tugu. Iya, panitia tugu secara mekanisme gitu kan udah. Tapi kita bisa buat manual bagi yang di collecting di daerah lain yang misalnya karena sedikit dan sebagainya sudah di collecting dulu. Itu bisa saja, yang penting ada pengurusnya itu menyampaikan daftar nama. Nanti kita catat secara akuntingnya, pembukuannya, tapi dilampiri dengan bukti setor. Ada yang begitu. Nah, bukti setor nanti jadi kita ada double pembukuan ya, yang langsung dari rekening itu otomatis tuh. Kalau ada nomor rekeningnya langsung itu tertulis dari rekening siapa, namanya siapa, dan data yang dari lewat pengurus-pengurus atau panitia pengumpulan dana di setiap daerah. Intinya gini, kita wisdomnya ya, setiap daerah mungkin berbeda kondisinya, kita terima. Tetapi kalau yang centralized tentu secara otomatis sudah tercatat di rekeningnya. Rekeningnya kan terpisah nih, bukan rekening kumpul yang lain. Semua penerimaan terpisah, semua pengeluaran dari situ kita katakan konsep bruto. Semua penerimaan tercatat, semua pengeluaran tercatat semua. Nah, kecuali yang sifatnya event dan sebagainya yang perlu ada pembiayaan di situ dulu, keuntungannya aja, baru itu juga satu pilihan. Karena kita juga nggak bikin kaku lah. Yang penting istilahnya accountability ya. Accountability adalah kewajiban untuk menjelaskan semua secara konkret dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Mungkin itu aja. Nah, berarti semuanya itu tercatat lah. Catat ya. Siapapun yang menyumbang mau 50.000, 10.000 ikut berpartisipasi untuk pembangunan tubuh. Iya. Itu sih sebenarnya yang kalau boleh ini doa kita semua selagi kita masih dikasih Tuhan kesempatan untuk berbuat, untuk mewariskan sesuatu. Kalau orang bilang kan ini ada cerita, saya hanya cerita kenang-kenangan. Kalau ini bukan kenang-kenangan, kenyataan. Tubuh itu berdiri. Lalu siapa yang membangun tubuh itu tersebutlah nama-namanya. Entah yang udah bilang 3.000 itu 2.000 apa 10 orang apa 5 orang tersebutlah. Ketika generasi selanjutnya atau orang lain yang menikmati itu, nama-nama itu akan kita publish ya, kita nanti lihat sistemnya apakah by digital atau by tulisan fisik kan akan susah, atau kita bikin aplikasi yang bisa men-search gitu nama-nama penyumbang itu yang kita. Terus yang penyumbang apakah memang sudah berkeluarga saja yang menyumbang nih? Ya itu juga pertanyaan. Sekarang juga banyak anak muda yang berduit sekarang loh. Ya. Kita yang muda-muda sekarang tahu banyak loh yang manajer supervisor atau apa. Ya. Itu pertanyaan menarik juga. Memang saya percaya nih generasi selanjutnya ini kita Hutaru kan bukan kita aja kan, udah banyak yang muda yang udah anak muda kan. Gaya anak muda. Nah, saya percaya banyak generasi muda kita yang sudah punya mata pencarian, dan dia juga punya rasa memiliki sebagai Hutaru atau Boru Hutaru atau Bere atau Iba Bere, rasa memiliki. Ini juga kaos ini juga bagian dari rasa memiliki ya. Jadi kalau dia punya rasa memiliki dan dia punya uang toh, nggak banyak yang bisa, yang nggak usah pun banyak, tapi itu sudah bagian dari sense of belonging dia, rasa memiliki, bahwa dia mengakui bahwa saya memang Hutaru, saya peparan Hutaru, saya akan memelihara ini sebagai bagian dari pembentukan kepribadian karakter kita dalam basis budaya. Capaian ini memang panjang dan memang sepertinya harus berjuang ekstra lah gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan banyak ya, jangan kita aja yang ngobrol aja berjuang kan. Ya pasti dong.
Kan Ini- bukan kita aja Hutauruk kan. Ini juga bukan podcast kita yang pertama. Ini pertama kita podcast. Iya. Tapi bisa saja nanti Dan nanti berlanjutan tanya kita yang akan lain-lain panggil ya. orang-orang Oke, lain juga kita nanti. tanya yang lain. Iya, jadi Sebenarnya aku mau nanya udah banyak nih, udah lebih banyak pengalaman lebih dalam apa, tapi jadinya udah dulu nanya nanti ganti. ya tapi kan enggak dong. Tapi kan Iya. sekarang ini kan untuk bagian ketua umum dulu dong. Karena saya juga bingung ini hebat nih. Saya juga jadi gantian dulu apa wawancara enak, Budi aja nanya. Udah ini saya tadi baru cerita 30 tahun bekerja, sekitar berapa tahun cukup panjang dia bekerja di luar negeri dan perjalanan dan learning prosesnya besar. Dan dia lama di luar negeri. Saya tuh baru tahu memang orang biasa kerja di perusahaan asing, apalagi perminyakan itu cepat sekali. Saya satu hari mau dia ngomong hari ini, besok papa dibikin aku saya ninggalin, tapi wah ini berkat nih kalau saya nggak jaga ini berkat ini hati-hati. Dan saya lihat begitu. Jadi saya sebenarnya udah ini sekarang nanya-nanya. Besok aku yang nanya sama Uda. Boleh. Bagian dari pembelajaran ya. Boleh. Ya, jadi untuk terakhir kita lah nih, sebelum kita tutup pembicaraan kita hari ini, harapan dan himbauan kepada Koparan Hutauruk agar bersimpati dan empati untuk pembangunan Tugu ini. Terutama Tugu ini kan bukan seperti konsep awal tadi itu, bukan untuk sebagai ogah-ogahan atau merasa kepinginan, tapi ada nilai positif yang akan terjadi nantinya setelah pembangunan Tugu ini, seperti yang program berkesinambungan sampai terus generasi ke generasi, tidak jadi pacuan jadi harus ke generasi ini stop gitu loh. Nah, jadi apalah inspirasi yang perlu Amang Ketua sampaikan kepada Hutauruk Sapur TV ini. Iya, Dak. Jadi pada seluruh peparan Hutauruk sedunia, Hutauruk dan ujung sedunia, anak Boru Bere dan Iba Bere, kami berharap dan percaya bahwa kita sedang menumbuhkan karakter peparan Hutauruk dan Bere dengan Borunya lewat pembangunan Tugu. Kami percaya karena ini menyangkut diri kita, personality kita Hutauruk, kami percaya bahwa akan ada bantuan. Kami tidak sendiri. Kami bukan membangun Tugu orang lain, tapi kita membangun Tugu Hutauruk yang menjadi bagian dari pembangunan karakter yang berkelanjutan sekaligus menjadi inspirasi untuk mempersatukan kita nenek moyang kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Amang Ketua, Amang Charles. Aduh, makasih. Ya, Dak. semoga Besok aku gantian nanya boleh, Dak, ya. boleh. Belajar sama-sama. ya boleh. Jadi, oke, terima kasih Hutauruk Sapur TV. Itulah pembicaraan kita tadi dengan Amang Charles Hikmat Hutauruk yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Panitia Tugu yang akan kita rencanakan di Tarutung, Huta Gurgur. Harapan kami semoga ini menjadi inspirasi buat kita dan bisa menjadi momen yang berkelanjutan. Terima kasih, salam dan horas. Horas.